Selamat sore, selamat bertemu pada forum kebijakan kesehatan yang kelima. Jadi pada forum ini kita akan membahas mengenai apa yang menjadi inti dari kegiatan di forum ini adalah monitoring kebijakan JKN. Bersama-sama dengan 12 perguruan tinggi, kami Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKUGM menyusun apa yang disebut skenario pelaksanaan kebijakan JKN dengan satu pertanyaan yang menarik. Apakah ada potensi memburuknya ketidakadilan sosial di sektor kesehatan? Studi ini merupakan awal dalam monitoring JKN di 12 provinsi yang kita kerjakan pada bulan Januari sampai Juni 2014. Jadi ini merupakan monitoring pertama. Ada banyak kontributor yang bisa dilihat pada slide, dari mulai Ibu Asmaripa Aini dari Unisri sampai Bapak Yan Rizal dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu di Bengkulu. Jadi banyak pihak mengkontribusi atau menyumbang pemikiran mengenai bagaimana skenario dalam pelaksanaan JKN di tahun 2014 ini. Presentasi ini akan berisi 5 bagian. Bagian pertama, pendahuluan. Bagian kedua, kerangka konsep dan pertanyaan penelitian. Bagian ketiga, metode penelitian. Bagian keempat, hasil dan pembahasan. Serta terakhir, bagian 5 adalah bagian yang sangat menarik mengenai analisis dan saran kebijakan. Ini penting karena mungkin monitoring ini dapat dipergunakan oleh pemerintahan baru Indonesia untuk melihat apakah JKN ini perlu untuk diperbaiki kebijakannya. Untuk itu, mari kita mulai bagian demi bagian. Ya, kita mulai bagian pertama dan itu semua sudah ada di sebuah buku tipis mengenai laporan monitoring tahap pertama ini. Bapak dan Ibu semua bisa melihat di internet di website www.kebijakankesehatanIndonesia.net atau mungkin juga memesan kepada PKMK dengan biaya sekitar Rp50.000 plus ongkos kirim. Oke, kita mulai pada bagian pertama. Kalau kita cermati, bagian pertama ini ada 3 hal, latar belakang, permasalahan, dan tujuan penelitian. Dalam latar belakang, ada pertanyaan besar, mengapa kita melakukan monitoring kebijakan jaminan kesehatan nasional? Jadi kalau kita mengacu pada WHO, monitoring adalah suatu proses yang dapat membantu untuk menentukan bagaimana akibat atau dampak sebuah kebijakan, program, ataupun praktek-praktek kesehatan. Dan kemudian bisa kita pakai untuk melihat apakah diperlukan perubahan-perubahan untuk memperbaiki kebijakan yang ada. Ya. Dan ini dikerjakan bisa berulang-ulang. Oleh karena itu memang monitoring ini kita kerjakan harapannya setiap tahun sampai tahun 2019 adalah minimal 2 kali, dan ini baru yang pertama, sehingga dalam waktu 5 tahun ada sekitar 10 kali pengambilan data untuk monitoring. Dan mengapa kita perlu untuk monitoring? Itu karena ada teori mengenai proses kebijakan yang mulai dari penetapan agenda, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sampai kemudian monitoring dan evaluasi kebijakan. Dan ini kegiatan monitoring dapat dipakai untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan, atau merumuskan kembali kebijakan yang ada, atau bahkan mungkin setelah nanti kita evaluasi dalam satu proses yang cukup ketat, itu kita mungkin bisa membuat semacam usulan untuk penetapan agenda baru. Nah, inilah yang kita sebut sebagai manfaat monitoring untuk perbaikan pelaksanaan dan mungkin perumusan kebijakan. Nah, sekarang mengapa JKN perlu dimonitoring dan dievaluasi secara, menurut kami, secara independen? Jadi 12 perguruan tinggi ini adalah kelompok independen yang tidak terkait dengan program JKN secara langsung. Dan mengapa kita perlu untuk melakukan semacam monitoring dan evaluasi? Kalau kita perhatikan, JKN adalah suatu kebijakan yang sangat-sangat mulia, dan berdasarkan Undang-Undang SDSN pasal 2, itu mempunyai tujuan untuk meningkatkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, dan tentunya ini sesuai atau berdasarkan pada Konstitusi Republik Indonesia. Ya. Nah, pertanyaan menarik, apakah tujuan mulia ini dapat tercapai? Ataukah mungkin ada berbagai hal yang bisa membuat tujuan tadi tidak tercapai?
Nah, ini perlu kita perhatikan, ada permasalahan yang menarik. Permasalahan pertama, apakah masyarakat di daerah dengan ketersediaan fasilitas kesehatan dan SDM dokter dan dokter spesialis yang tidak memadai akan mendapatkan manfaat JKN seperti daerah yang lain, yang tentunya lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, menarik nih, apakah ada anggaran investasi dari Kementerian Kesehatan dan sumber lainnya untuk menyeimbangkan ketersediaan fasilitas kesehatan dan SDM kesehatan di daerah-daerah yang sulit secara geografis dan sulit secara sosial ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kedua permasalahan ini itu timbul karena kita semua menyadari bahwa di dalam konteks Indonesia sebagai negara kesatuan itu terjadi suatu perbedaan yang cukup ekstrim antara daerah yang maju dengan yang belum berkembang. Apa masalah dalam pelaksanaan kebijakan JKN ini? Nah, dalam konteks permasalahan tadi, tujuan penelitian tadi adalah bagaimana kita bisa menyusun suatu skenario kemungkinan-kemungkinan di masa mendatang dalam pelaksanaan JKN di berbagai provinsi. Nah, mengapa kita menggunakan skenario? Karena ini atau tahap ini merupakan awal dari penelitian monitoring dan kebijakan yang akan berjalan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai tujuan dan dasar kita mengapa kita melakukan monitoring untuk jaminan kesehatan nasional ini.